Kalian ini bajingan tengik ya, bajingan-bajingan rohani, ya bangsat kalian ini, anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya, dasarnya kalian ini memang anjing ya, anjing ya kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini teman-teman sekalian, saya membahas satu video yang lagi heboh di media sosial tentang kabar terkini daripada Ustadz Agustan, di mana kemarin teman-teman sekalian dia viral karena aksinya yang kentutin Alkitab. Alkitab itu ditaruhnya di pantatnya, kemudian dia minta apakah Yesus mampu membunuhnya, dia mati dalam sebulan atau tidak. Tapi kita lihat teman-teman sekalian, belum sebulan video itu viral, dia sudah menuai hasilnya. Sekarang beredar video yang begitu singkat itu, karena sebenarnya itu di videonya ada, di channelnya, tapi itu sudah dihapus teman-teman sekalian. Tetapi yang jelas bahwa Ustadz Agustan dalam keadaan sakit parah saat ini. Dan kita lihat di videonya tadi sambil nangis teman-teman sekalian. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Tidak ada kegembiraan dalam hidupnya. Dia dihantui dengan ungkapan-ungkapannya. Dengan perkataan kotor yang diucapkannya. Dan juga aksinya untuk melecehkan Alkitab ya. Menghina umat Kristen di seluruh dunia. Walaupun orang Kristen mungkin tidak marah, tidak memaki balik, tapi teman-teman sekalian ingat bahwa yang dilawan oleh Ustadz Agustan bukanlah manusia, bukanlah orang-orang Kristen, tapi Tuhan kami, Tuhan alam semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang engkau lawan Ustadz Agustan. Jadi teman-teman sekalian kelihatan raut wajahnya menangis gitu. Ya, masih sebutkan nama Allah ya, Allahu Akbar, tapi suaranya udah lain teman-teman sekalian, bibirnya pun udah, apakah ini stroke atau apa kita tidak tahu. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita langsung saja cek videonya yang ada berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, itulah sedikit cuplikan video dari Ustadz Agustan karena itu sempat dihapus dan tentu teman-teman Kristen, ya ada dari Pavil 88, ada dari Injil Habaget, dan beberapa yang lain sudah membahas hal ini teman-teman sekalian. Dan saya merasa kasihan ya. Walaupun ya secara manusia kita itu tersinggung, marah karena Alkitab, kitab suci yang kita imani. Ya walaupun itu hanya buku ya. Tapi karena aksinya, saking bencinya dengan orang Kristen, sampai dia melakukan hal-hal yang kurang ajar seperti itu. Alkitab dikentutin, teman-teman sekalian. Alkitab ditaruh di pantatnya. Bayangkan, teman-teman sekalian, bagaimana akhlaknya. Perkataannya juga penuh dengan perkataan-perkataan kotor, ya. Penuh dengan perkataan kotor, teman-teman sekalian. Sadis memang. Apa yang disampaikannya selama ini begitu sadis. Untuk itu menjadi pelajaran lah bagi semua. Banyak sekali yang menghujat Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang menghujat Alkitab. Ujung-ujungnya mereka menderita dalam hidup mereka. Kalau mati teman-teman sekalian mungkin ya kita nggak
terlalu banyak komen, ya udahlah, udah selesai dia cerita gitu kan. Dia juga udah meninggal, dia tanggung sendiri. Ini kita akan lihat bahwa hari ke hari akan semakin menderita gitu loh. Ya, karma Tuhan, hukuman Tuhan itu akan menggerogoti ya seluruh tubuhnya, sehingga nanti dia akan kurus kering, teman-teman sekalian. Apalagi Agustan udah kurus begitu, itu akan menjadi kurus kerempeng gitu. Ya, jadi kalau langsung mati itu masih mending, teman-teman sekalian. Ya, jadi untuk rasa sakit dan kita yang melihat juga pun ya, nah terlalu ya nggak terlalu banyak mikir lah ya kalau dia langsung meninggal. Tapi kalau dia sakit gitu ya, pelan-pelan ya sampai menderita ya, ini yang harus kita kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya ya. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi untuk Agustan ya. Bagi kita umat Kristen, mari kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29, teman-teman. Apa yang dikatakan Alkitab begini? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu meramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi teman-teman, di sini katakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Ya, jangan kita ikuti apa yang dilakukan oleh Agustan, yang caci makian ada di mulutnya. Ya, perkataan kotor, ya, perkataan-perkataan yang tidak membangun, teman-teman sekalian, yang memecah belah itu yang ada di mulut Agustan. Lebih dari itu, Ustadz Agustan juga sudah mendukakan Roh Kudus, teman-teman sekalian. Roh Kudus Allah telah dia dukakan dengan itu. Dia telah memateraikannya dulu, lalu dia menginjak-injak gitu loh. Ya, iman kekristenan, iman kepada Yesus Kristus, bani kolor, anjing-anjing gereja, bangsat, ya, dan macam-macam ya ungkapan-ungkapan Ustadz Agustan kepada kekristenan. Yang ketiga, Ustadz Agustan itu penuh dengan yang namanya kepahitan, teman-teman sekalian. Kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Itu yang ada kepada Ustadz Agustan. Selama ini terus fitnah kekristenan. Ular tidak pernah menjadi merpati, merpati tidak pernah menjadi ular gitu. Lalu dia putar balik ayat-ayat kitab suci yang ada di dalam Alkitab. Sangat menyedihkan. Ya. Dan apa yang sedang dialaminya saat ini sangat mengenaskan juga. Upah daripada ungkapannya. Mulutmu adalah harimaumu, Ustadz Agustan. Menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu juga, engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Engkau menentang Tuhan. Engkau menghujat Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, hendaklah Anda bertobat. Teman-teman, kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, Alkitab katakan begini. Yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Kemudian Roma 12 ayat 19 katakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, apapun yang dilakukan oleh Ustadz Agustan kepada kita, mari kita mengampuninya, memaafkannya. Kita berikan ruang, waktu bagi Tuhan untuk menghakiminya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Biarlah video yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.